Sanggar Ananda Kaula Muda didirikan pada tahun 1986 oleh Aditya Guman, seorang sutradara, produser, dan pendidik seni yang menekuni dunia teater dan sinematografi. Sejak SMP, beliau sudah menekuni penulisan skenario. Berkat tangan dinginnya, Sanggar Ananda telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi gemilang. Dengan visi membangun generasi muda yang kreatif dan percaya diri, sanggar ini menjadi ruang belajar seni peran, dance, modeling, dan public speaking. Salah satu karya paling legendaris dari sanggar ini adalah serial Lenong Bocah, program anak-anak yang sangat populer pada era 90-an dan telah berhasil meraih 6 Piala Vidya. Banyak nama besar lahir dari sanggar ini, diantaranya Olga Syahputra, Ruben Onsu, Oki Lukman, Dude Herlino, Prilly Latukonsina, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi bukti komitmen Sanggar dalam mencetak talenta masa depan. Sanggar Ananda Kaula Muda berpusat di Manggarai, serta telah memiliki beberapa cabang di Bogor, Cibubur, Bintaro, dan Bandung. Menariknya, sanggar ini juga menyediakan free trial kelas 1 kali, di mana peserta dapat mengikuti latihan sebelum memutuskan untuk bergabung. Yuk cek selengkapnya di website Sanggar Ananda Kaula Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Pendidikan 2 akan memaparkan materi terkait hasil studi lapangan mengenai pendidikan anak berbakat. Apa sih itu pendidikan anak berbakat? Simak video penjelasannya berikut ini. Oke, kita akan masuk ke definisi anak berbakat. Anak berbakat menurut Davis 2014 dan kawan-kawan, anak berbakat adalah anak-anak yang memiliki kemampuan luar biasa atau di atas rata-rata di banyak bidang ataupun di satu bidang tertentu seperti seni, kepemimpinan, akademik, dan lain sebagainya. Nah, karena adanya talenta ini, anak-anak berbakat memerlukan pendidikan konvensional, jadi pendidikan tambahan untuk mengasah talentanya. Jadi dia merasa tertantang dan talenta itu terbentuk. Ya, Assalamualaikum Kak Syifah dan Kak Ulfa. Terima kasih banyak nih kesempatannya yang telah diberikan kepada kita mahasiswa psikologi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di sini kita mau wawancara sedikit nih Kak terkait Sanggar Ananda Kaula Muda Bintaro, terkait profilnya, latar belakangnya, untuk memenuhi tugas kita studi lapangan mata kuliah psikologi pendidikan gitu. Dalam pembentukan sanggar ini pasti ada visi, misi, tujuan sanggar. Kira-kira apa sih visi, misi dari dibangunnya atau didirikannya sanggar ini gitu. Untuk visi kami dari Sanggar Ananda sendiri adalah mencetak generasi kreatif, percaya diri, terus berpotensi di dunia hiburan maupun di dunia lainnya, karena tidak menutup kemungkinan untuk menjadi anggota sanggar dan mereka dicetak dari Sanggar Ananda tidak hanya menjadi orang-orang yang berada di dunia entertain. Mereka bisa jadi dokter, bisa jadi guru, bisa jadi insinyur, pilot, dan lain-lainnya, karena memang rasa percaya diri adalah nomor satu yang harus dipunyai semua anak-anak Indonesia. Seperti itu. Kemudian kalau untuk misinya, kita yang pasti menanamkan nilai-nilai percaya diri, bagaimana disiplin dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan kegiatan-kegiatan kita seperti ini akan membentuk mereka untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan disiplin tentunya.
Kalau ditanya lemah, ada yang lemah atau enggak, itu beragam. Yang pertama, kita tidak bisa menilai secara langsung, apalagi kalau yang bagi mereka baru ikutan trial ini kayaknya nggak bisa ikut, karena sejatinya kalau misalkan memang untuk pendidikan sebagai itu kan artinya ada ujian untuk si pengajarnya, untuk kakak-kakaknya yang di dalam kelas, apakah bisa membawa mereka untuk bisa lebih maju kan. Tapi kalau misalnya ditanya dengan latar belakang mereka yang notabene dengan orang tuanya masing-masing, apalagi kita cuma 1 minggu 1 kali, kita nggak bisa menilai anak itu bisa cepat atau tidaknya untuk menerima. Dan bocoran nih, rata-rata kalau anak-anak Sanggar Ananda udah otomatis mereka akan lebih pinter di sekolahnya. Itu saya juga nggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman nih psikologi bisa nih cari tahu kenapa anak-anak yang latihan di sanggar itu bisa memiliki kecerdasan lebih tinggi dari teman-temannya di sekolah. Jadi rata-rata teman-teman di sanggar itu ranking 1, ranking 2 kayak gitu. Jadinya itu mungkin bisa jadi ada kayak misalnya mungkin karena rasa percaya diri di mereka yang lebih tinggi, artinya ada keinginan untuk bertanya mungkin lebih tinggi, keinginan untuk mencoba lebih tinggi. Jadi itu sih yang kadang Ada nilai positif yang lebih. Nah Kak, kalau misalkan di Sanggar ini tuh ada nggak sih kayak untuk prosedur kenaikan tingkat atau kenaikan kelas gitu Kak? Oke. Kalau di tempat lain itu pasti ada yang namanya grade A, grade B, atau misalkan ini ya kenaikan tingkatnya ya, tingkatan-tingkatannya. Kalau di Sanggar Ananda sendiri tingkatannya adalah yang pertama kelas reguler. Reguler itu memang basic untuk mereka mengikuti semua materi. Nah, kemudian yang kedua adalah intensif dan produksi. Intensif dan produksi ini yang memang untuk siap disalurkan lah. Dia akan disalurkan atau dipentaskan yang sudah siap. Karena untuk Sanggar Ananda ini kan basicnya adalah edutainment, edukasi tentang entertain. Dimana internet kebanyakan ya hiburan itu kan memang di bidang dance, ya kan? Dance itu kan entertain. Kemudian modeling pun juga sama, entertain. Jadi memang public speaking, apalagi juga acting yang memang membutuhkan mereka berekspresi itu adalah di dunia entertain. Dan Sanggar Ananda ada di bidang itu. Ngajarnya bisa pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan dari sedikit, hitungannya pelan berkali-kali baru cepet. Itu biasanya mereka akan ngikutin. Kecuali memang kalau ada yang memang sangat telat sekali, kita harus memaklumi aja bahwa semua anak nggak sama. Bisa juga improvisasi saya sih biasanya ada beberapa poin lagu yang misalkan di sini partnya harus ikutin aku, di sini kamu berkreasi sendiri. Biasanya dari lagu yang aku kasih ke mereka sih. Gitu. Kalau saya biasanya dari awal saya bertanya dia menjawab dengan tegas, itu udah bisa 1-2 bulan. Kalau misalkan kalau ditanya dia kayak siapa namanya, dia agak sedikit malu-malu, ini prosesnya lama. Nah gitu, saya biasanya melihat anak itu 1 bulan 2 bulan bisa kelihatan ini bakatnya di nari atau di mana gitu. Saya 2 bulan maksimal kalau saya ngajar itu. Jadi sistem evaluasi penilaian pembelajaran untuk di rapotnya itu nanti bentuknya kayak apa? Nah itu kasih sih kamu gitu. Aku hanya misalkan si anak ini bagus nih kak, nih bagus kan nilainya. Nah, yang memberikan nilai mereka juga di kelas aku. Oh gitu, iya. Aku hanya ke anak mereka untuk menilai kan nanti nilainya 7, 8 ini beliau mereka juga itu. Gitu. Biasanya sih saya spesialkan. Oh, dispesialkan. Ya, misalkan ya kita bangun semangatnya dia pas latihan. Terus untuk tampil berkelompok mereka nggak bisa, aku tampilkan mereka solo aja. Biasanya nari apa terserah bebas. Mereka tidak bisa untuk kita tekankan harus ikut koreo saya yang ini. Jadi mereka sendiri, imajinasi sendiri aja. Yang penting di panggung dia berani. Kenapa kalian tertarik ikut kayak ginian? Kepercayaan diri.
Kalau Belva? Cowok bisa lebih percaya diri terus bisa punya teman baru. Oh, punya teman baru. Selama kalian belajar di Sanggar itu, apa sih yang kalian rasain? Senang kah? Apa? Senang. Kayak happy. Selama kalian belajar di sini, ada nggak perubahan yang terjadi dalam diri kalian kayak lebih bisa percaya diri atau Aku lebih percaya diri. Oh, percaya diri. Kalau kamu? Aku dulunya nggak bisa modelan, tapi sekarang aku udah jadi putri model. Anak berbakat Talenta muda pilihan masa depan.